Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan dosen yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan seluruh alam. Kami dari kelompok 16 yang beranggotakan 4 orang, yakni saya Muhammad Haikal sebagai moderator, dan di samping saya ada Noval Ramadhana Latif sebagai presentator pertama, dan di samping Noval ada Muhammad Abian Haris sebagai presentator kedua, dan di samping Abian Haris ada Tufel Agung Fatih sebagai presentator ketiga. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Keamanan Cyber dalam IoT, mengatasi kerentanan pada jaringan terhubung. Marilah kita perhatikan dengan baik penjelasan dari presentator pertama kami. Kepada Novel Ramadhana Latif, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Haikal. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang bagian bab pendahuluan yang akan saya mulai dengan bab latar belakang. Jadi latar belakang mengapa kita mengambil judul ini adalah dengan maraknya penggunaan teknologi dan juga dimulainya industri 4.0, kita bisa melihat bahwa perangkat Internet of Things atau IoT sudah sangat merajalela di kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari perangkat rumah tangga hingga perangkat keamanan yang kita gunakan pada sistem rumah kita, itu sudah dilengkapi dengan teknologi IoT. Namun, dari penggunaan itu tersebut muncullah masalah baru, yaitu kerentanan yang muncul dari penggunaan Internet of Things itu sendiri. Mulai dari pencurian data, penyusupan data, hingga penyusupan jaringan Internet of Things. Nah, dari situ kita perkuat dengan adanya dan juga maraknya kejadian pencurian data yang terjadi pada perangkat Internet of Things, sehingga ini sangat merugikan bagi pengguna itu sendiri. Dari latar belakang inilah mengapa kita bisa mengambil judul keamanan dalam IoT dan juga mengatasi kerentanan pada jaringan yang terhubung. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang batasan masalah. Jadi batasan masalah pada artikel kita sekarang, kita hanya berfokus pada kajian dari keamanan Internet of Things itu sendiri, mulai dari bagaimana protokol keamanannya, enkripsi datanya, dan juga pengawasan jaringan. Kita tidak akan menyebar, contohnya lebih ke penggunaan data, kita tidak akan mencapai ke sana pembahasannya. Selanjutnya, setelah kita tahu batasan masalahnya, kita lanjut ke tujuan. Nah, tujuan dari penulisan artikel dan juga kajian ini adalah kita mengidentifikasi potensi ancaman dari keamanan yang ada pada teknologi Internet of Things, sehingga nantinya kita bisa menganalisis teknologi yang mungkin sekiranya bisa bisa memperkuat keamanan pada Internet of Things itu sendiri. Setelah itu, kita akan memberikan solusi yang mencakup rekomendasi dan juga terkait tentang keamanan data, sehingga kedepannya penggunaan teknologi IoT ini sudah semakin bisa dipercaya dan juga bisa diandalkan tanpa perlu merugikan pengguna itu sendiri. Baik, mungkin cukup sekian. Selanjutnya slide selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Abian. Kepada Abian dipersilakan. Baik, terima kasih kepada pembicara sebelumnya, Noval. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Jatmika sebagai pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abian Haris dari kelompok 16. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bab 2 dari tugas besar Bahasa Indonesia kami dengan judul Keamanan Siber dalam IoT, mengatasi kerentanan pada jaringan terhubung. Pada bab 2 ini membahas tentang kajian pustaka yang mencakup 3 poin utama. Yang pertama, kerentanan dalam IoT, yang kedua, jenis ancaman pada IoT, dan yang ketiga, solusi keamanan untuk IoT. Mungkin kita bahas dari yang pertama terdahulu dengan subbab 2.1 dengan judul kerentanan dalam IoT. Jadi perangkat IoT memiliki berbagai kelemahan dalam hal keamanan. Menurut Mendipur pada tahun 2020, perangkat IoT umumnya memiliki kapasitas komputasi dan penyimpanan terbatas, sehingga sulit menjalankan protokol enkripsi yang kuat. Selain itu, tidak adanya pembaruan otomatis mempersulit penutupan celah keamanan. Lalu ada autentikasi yang lemah. Jadi autentikasi lemah ini seperti penggunaan kata sandi yang biasa dapat menjadi celah bagi penyerang. Menurut Sasi dan kawan-kawan pada tahun 2023 menambahkan bahwa kelemahan autentikasi mempermudah serangan brute force atau eksploitasi.
Akibatnya perangkat IoT menjadi target empuk bagi peretas untuk mendapatkan akses ke data sensitif. Kesimpulannya, keterbatasan komputasi, aplikasi yang lemah, dan kurangnya pembaruan menyebabkan perangkat IoT sangat rentan terhadap serangan. Kita lanjut ke subbab 2.2 dengan judul jenis ancaman IoT. Jenis ancaman pada IoT telah dibagi oleh Sasi dan kawan-kawan dan Prajapati dan kawan-kawan ke dalam beberapa kategori. Yang pertama ada kategori serangan man in the middle, jadi peretas itu mengganggu komunikasi antar perangkat dan mencuri data. Yang kedua ada denial of service atau biasa kita sebut DOS. Jadi serangan ini membanjiri jaringan dengan lalu lintas palsu sehingga sistem menjadi tidak dapat diakses. Lalu yang ketiga ada injeksi not jahat dan single attack. Serangan ini mengarahkan aliran data ke not yang dikendalikan oleh penyerang. Dengan meningkatnya jumlah perangkat IoT, resiko seperti serangan ini meningkat drastis. Oleh karena itu, penting untuk kita memperkuat keamanan komunikasi antar perangkat. Intinya, ancaman IoT mengganggu komunikasi, membanjiri jaringan, serta mencuri data sensitif. Lalu kita lanjut ke subbab 2.3 mengenai solusi keamanan untuk IoT. Untuk mengatasi ancaman ini, beberapa solusi keamanan telah diusulkan. Yang pertama ada enkripsi end-to-end. Jadi menurut Mehdi-Pur, penggunaan TLS atau Transport Layer Security dapat melindungi data selama transmisi dan mencegah serangan man in the middle. Lalu yang kedua ada teknologi IDS atau IPS berbasis AI. Menurut Prajapati dan kawan-kawan menjalankan penerapan Intrusion Detection System atau IDS dan Intrusion Prevention System dengan dukungan kecerdasan buatan. Jadi IDS atau IPS ini mampu mendeteksi dan mencegah pola serangan secara real time dan lebih efisien. Kesimpulannya, penerapan enkripsi yang kuat dan IDS atau IPS berbasis AI dapat meningkatkan perlindungan sistem IoT secara signifikan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa perangkat IoT sangat rentan terhadap serangan karena keterbatasan komputasi, lemahnya autentikasi, dan kurangnya pembaruan. Berbagai jenis serangan seperti DOS, man in the middle, dan sinkhole semakin mengancam sistem IoT. Solusi keamanan melalui enkripsi akhir ke akhir dan teknologi IDS atau IPS berbasis kecerdasan buatan menjadi langkah yang efektif untuk melindungi jaringan IoT. Mungkin itu presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan bicara selanjutnya, yaitu Tufel. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Abian. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tufel Agung Fatih dari kelompok 16. Untuk 3 bahasan sekarang itu ada kerentanan pada sistem IoT, kemudian jenis ancaman pada IoT, dan juga solusi yang telah diusulkan. Untuk pertama, kerentanan itu terbagi menjadi 2, kerentanan teknis dan juga kerentanan non-teknis. Yang kerentanan teknis itu sendiri seperti versi yang kurang diperbarui atau masih menggunakan versi yang lama, sedangkan kerentanan teknis itu seperti konfigurasi yang kurang memadai. Contohnya salah konfigurasi pada password itu juga bisa memungkinkan adanya serangan cyber. Untuk jenis ancaman sendiri itu ada 2 untuk sekarang. Yang pertama ada serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Kemudian ada serangan MITM atau Man in the Middle. Untuk serangan DDoS itu sendiri, itu serangan yang menggunakan penembakan kata sandi ataupun username. Kata sandi itu, jadi si penyerang akan melakukan serangan brute force atau menebak-nebak kata. Jadi akan menggunakan resource yang tinggi dari IoT itu sendiri. Jadi akan mengurangi kecepatan yang bisa dihasilkan oleh IoT. Sedangkan MITM atau serangan peretas mencoba untuk menyusup ke dalam komunikasi antara server dan juga IoT-nya. Dengan cara ini peretas dapat memanipulasi data yang akan masuk ke servernya atau yang akan ditransmisikan.
termasuk informasi sensitif seperti kata sandi, data pribadi, atau data-data yang lain yang penting. Kemudian untuk solusi yang diusulkan itu sendiri, itu ada enkripsi menggunakan TLS dan juga sistem deteksi atau pencegahan intruksi seperti IDS atau IPS. TLS sendiri adalah langkah yang sangat penting untuk kita melakukan enkripsi kepada sistem IoT. Jadi untuk trafficnya mulai dari IoT ke servernya itu menjadi aman karena sudah terenkripsi dan tidak bisa disadap oleh pihak ketiga. Sedangkan IDS IPS itu apa? IDS IPS adalah sistem yang dirancang untuk memblokir sebuah IP yang masuk yang memiliki anomali ancaman, seperti misalkan ada serangan brute force, kemudian serangan MITM. Kalau ada serangan ini, si IDS atau IPS ini akan mendeteksi lebih dini. Jadi di IDS IPS ini akan melakukan pengiriman informasi kepada pemilik website ataupun pemilik IoT-nya sendiri bahwa ini telah terjadi serangan. Jadi si pemilik IoT-nya ini akan memiliki waktu untuk membenarkan untuk meningkatkan keamanannya itu. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan kepada selanjutnya. Terima kasih. Kemudian ada di bagian penutup, yaitu kesimpulan. Bagian kesimpulan ada pentingnya protokol keamanan dan enkripsi canggih dan pengawasan ketat dalam menjaga keamanan IoT. Kemudian ada saran, yaitu mengembangkan protokol enkripsi yang ringan dan penguatan AI untuk keamanan IoT. Kemudian ada daftar pusaka yang tertera jelas di samping saya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.